Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di hari kelima ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya Abah Yahya. Di obrolan singkat ini ada satu permasalahan atau satu materi, bahkan ini sering menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua, yakni bagaimana tata cara membayar fidyah, ya, bagaimana tata cara membayar fidyah. Yang pertama, tentu kita pahami teman-teman semua bahwa para ulama, terutama ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan kemudian Hanabilah, itu sepakat bahwa fidyah itu dikenakan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan qada puasa, ya, tidak mampu melakukan qada puasa. Yani ketika seseorang tidak berpuasa Ramadan karena uzur, kemudian dia tidak mampu untuk mengqada, ya, tidak mampu untuk mengganti puasanya di hari lain, maka ini disyariatkan kepada mereka itu fidyah. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, ya, orang yang tidak berpuasa ketika bulan suci Ramadan, maka bagi mereka wajib untuk membayar fidyah, yakni memberi makan untuk seorang miskin. Di surat Al-Baqarah 184. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat yang mula ini, beliau mengatakan, yakni huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah. Yani yang dimaksud ayat tersebut adalah untuk orang yang sudah tua dan nenek-nenek yang tua, ya. Jadi bapak-bapak yang sudah tua, kemudian ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah lemah kondisinya, tidak mampu untuk berpuasa, maka yang dimaksud di ayat ini. Maka beliau radhiyallahu taala anhu melanjutkan, la yastati'ani an yasuma, bahwa keduanya ini tidak mampu untuk menjalankan puasa selama bulan suci Ramadan, maka falyat'imani makana kulli yaumin miskina, maka bagi mereka diganti dengan membayar fidyah atau memberi makan setiap harinya itu satu orang miskin. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, jenis dan kadar fidyah. Nah, jenis dan kadar fidyah. Bahwa ulama Malikiyah, Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar fidyah, ya, kadar fidyah itu besarnya adalah satu mud atau kalau di konferensikan ke kita, maka sebesar setengah sa', ya, setengah sa'. Jadi zakat fitri itu satu sa', satu sa' itu sekitar 3 kilograman, ya, bisa 3,5 kilo. Maka fidyah itu kadarnya adalah setengah sa', jadi setengah zakat fitri. Jadi kalau kita, ya, jenisnya adalah bahan pokok, tadi disebutkan, maaf belum disebutkan, bahwa jenisnya adalah menunaikan fidyah dengan bahan pokok. Itu bahan pokok kita tentu beras, ya teman-teman, ya. Terus kemudian kadarnya setengah sa'. Setengah sa' itu setengah zakat fitri.
Jadi jika beras maka sekitar 1,5 kilogram, 1,5 kilogram, ya. Dan itu setiap harinya dan dibayarkan sejumlah hari yang ditinggalkannya. Jika memang 1 bulan full 29 hari atau 30 hari, maka dikalikan 29 atau 30 hari. Ya, demikian untuk jenis dan kadarnya, ya. Untuk jenis dan kadarnya. Dan para ulama menjelaskan alangkah baiknya itu beras 1,5 kilo per hari itu ditambah dengan lauknya, ya, ditambah dengan lauknya. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang berbahagia, para ulama, sebagian ulama menjelaskan bahwa fidyah tidak boleh diganti dengan uang, ya. Tidak boleh diganti dengan uang karena kalimatnya itu jelas, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu dengan cara memberi makan, ya. Fidyatun ta'amun miskin. Jadi memberi fidyatun ta'amu miskin, memberi makanan orang miskin. Jadi bukan berupa uang, berupa, ya, harta, uang, maksud saya tidak boleh. Ini pendapat dari sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, ya. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala mengatakan beliau mengeluarkan fidyah tidak bisa digantikan dengan uang, ya, tidak bisa digantikan dengan uang. Ini yang ketiga. Yang keempat selanjutnya adalah bagaimana cara membayar fidyah, ya, bagaimana cara membayar fidyah. Ini telah dibahas oleh para ulama pula, teman-teman semua. Jadi inti pembayaran fidyah adalah mengganti hari puasa yang ditinggalkan, ya, dengan memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Nah, oleh karena itu kewajiban kita memberi fidyah makanan kepada fakir miskin itu setiap harinya itu 1 fakir miskin. Nah, adapun model caranya itu dibagi menjadi 2, para ulama mengatakan. Yang pertama, caranya adalah dengan memasak, ya, atau membuat makanan. Nah, ini bisa mungkin teman-teman beli kalau memang tidak masak, beli makanan, ya, nasi dan kemudian lauk-lauknya. Kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan, ya. Jadi misalkan teman-teman ada yang orang tuanya tidak berpuasa karena udah lemah selama 1 bulan misalkan. Maka caranya adalah teman-teman membuat makanan atau beli makanan, pesan makanan, ya, ke catering dan seterusnya. Itu kemudian mengundang misalkan 1 bulan 30 hari 30 fakir miskin, 30 orang miskin untuk makan dalam 1 hari itu. Ini dibolehkan, yakni di akhir Ramadan, di akhir Ramadan. Jadi bukan di awal-awal Ramadan. Sebagaimana ini dilakukan oleh seorang sahabat mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mana beliau ketika itu sudah sepuh, sudah tidak kuat, maka beliau di akhir Ramadan mengundang orang-orang miskin dan kemudian disuguhi makanan sebagai fidyah pengganti dari beliau tidak berpuasa ketika di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama caranya. Kemudian yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Ya. Jadi misalkan bentuknya adalah tadi beras plus lauknya, misalkan telur atau daging atau apa saja, ya, lauknya tempe, tahu misalkan, ya. Ya, jadi diberikan lauknya. Jadi jangan beras aja. Seberat tadi berapa? Setengah sok, sekitar 1,5 kilogram per hari per 1 orang miskin. Ditambah dengan lauknya. Lauknya tadi bisa telur atau yang lainnya. Ya. Dan pemberian ini, ya, teman-teman semua, ini tambahan, pemberian ini bisa dilakukan sekaligus. Jadi misalkan teman-teman membayarkan fidyah buat orang tua teman-teman untuk 1 bulan, ya, atau kurang dari itu 20 hari atau 25 hari, maka disalurkan kepada
sejumlah hari itu, misalkan 30 hari 30 fakir miskin diundang. Atau bisa saja dalam waktu 30 hari tersebut, fidyah 30 hari tersebut itu diberikan kepada satu orang. Diberikan kepada satu orang. Misalkan ada di daerah kita ada satu fakir miskin, ada yang orang miskin, satu-satunya itu. Maka kita boleh ya membawakan beras misalkan 1,5 kilogram tambah lauk dikalikan 30, maka diberikan kepada orang satu ini. Ini fidyah orang tua saya selama 1 bulan. Itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waktu pembayaran fidyah. Nah, ini ya, waktu pembayaran fidyah. Jadi seseorang, teman-teman, dapat membayar fidyah itu pada hari itu juga. Jadi misalkan hari pertama ditinggalkan puasanya, maka sorenya atau malamnya itu ketika berbuka langsung memberikan. Jadi setiap hari itu boleh. Ya. Bisa juga cara yang kedua adalah diakhirkan. Tadi sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi dikumpulkan berapa hari selama bulan Ramadan ditinggalkan, maka di akhir Ramadan itu dijadikan satu. Ya, misalkan bentuknya makanan yang sudah matang, diundanglah ya orang-orang miskin tersebut, atau kalau bentuknya bahan mentah pun demikian, boleh diakhirkan di akhir Ramadan. Yang tidak boleh dilaksanakan membayar fidyah adalah pembayar fidyah yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Nah, jadi ada orang misalkan sebelum Ramadan udah ini fidyah untuk orang tua saya. Nah, ini Ramadan belum masuk sudah membayar. Ya. Jadi ini hal yang tidak diperbolehkan. Kurang lebih demikian teman-teman yang berbahagia. Ini penjelasan singkat tentunya karena memang ini obrolan singkat walaupun bisa 5 atau 6 menit. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena tentu hal ini sudah banyak ditanyakan oleh kebanyakan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa bantu share ke teman-teman, kemudian like dan kemudian subscribe. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Jadi saya Abaiha, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.